Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin muslimah yang ada di Los Angeles waktu sore di sana, dan masyarakat di Indonesia dan sekitarnya yang berada di Senin pagi. Tentunya tiada kata yang pantas kita lantunkan di pagi atau di sore hari ini, melainkan ucapan syukur. Alhamdulillah. Betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Kembali Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita nikmat iman, nikmat sehat, dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita keringanan untuk hadir dalam majelis ini, sama-sama belajar, mengkaji tentang suatu teladan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kita berharap mudah-mudahan apa yang kita kaji ini mendapatkan inayah dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga betul-betul bisa kita contoh dan kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tidak lupa kita haturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang istimewa. Kita belum pernah berjumpa dengan beliau, tapi Allah Subhanahu wa taala titipkan rasa cinta, kerinduan di hati kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mempertemukan kita serta menghimpun kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, setelah pada sesi yang pertama kita membahas tentang muqaddimah, ya. Apa urgensi membahas tentang sirah nabawiyah? Dan para ulama mengatakan syaraful ilm yata'allaqu bil ma'muli bih. Kemuliaan sebuah ilmu sangat terkait dengan apa yang bisa kita ambil dari ilmu itu. Ketika kita mempelajari tentang kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita dapatkan bahwa dari pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dapat kita contoh dan kita teladani. Dengan demikian mempelajari sirah nabawiyah merupakan suatu hal yang sangat penting, sangat mendesak untuk kita ketahui bagi kaum muslimin dan muslimah, karena sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sosok teladan bagi kita. Setelah saya kaji dan saya pertimbangkan dan juga berbincang dengan beberapa pakar yang lain, maka saya memutuskan bahwa kajian kita insya Allah adalah kajian tematik tentang sirah nabawiyah, walaupun tentunya akan kita coba sesuaikan dengan bagaimanakah urutan kehidupan Nabi SAW, tapi kita bahas secara tema, karena kita berharap bahwa sirah itu bukan hanya sekedar cerita, tapi ada ibroh, ada pelajaran, ada tips, ada langkah-langkah yang bisa kemudian kita aplikasikan setelah kita membahas sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan pagi waktu Indonesia dan juga petang waktu di Amerika ini, kita akan membahas tentang ada beberapa faktor yang mempengaruhi karakter Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi pada kesempatan part 2 ataupun sesi yang kedua ini, kita sudah mulai masuk kepada kajian sirah secara lebih khusus, dan tema kita pada pagi hari ini adalah apa faktor-faktor yang membentuk karakter Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih kecil. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu Wa Taala, tidak bisa dipungkiri bagaimana pembentukan
karakter awal pada diri kita. Itulah yang mempengaruhi kita pada saat remaja, pada saat dewasa, dan mungkin pada saat kita berumur seperti sekarang ini. Ya. Dalam bahasa Arab disebut dengan tarbiyatun nasyi, bagaimana pendidikan ketika usia dini. Pendidikan awal ini, pendidikan saat kecil, itu sangat berpengaruh kepada karakter kita saat ini. Mohon maaf Bapak Ibu yang dididik dari katakanlah seorang ayah yang PNS, pegawai negeri sipil, ya, yang memiliki gaji tetap 1 bulan sekian, ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, biasanya kita akan terpola dengan bagaimana kita bisa merencanakan pengeluaran 1 bulan, ya. Karena kenapa? Karena sejak kecil kita sudah dididik oleh ibu bapak kita, di mana penghasilan bapak kita itu sudah jelas, sebulan sekian, dan keperluannya jelas. Untuk rumah sekian, untuk listrik dan air sekian, untuk anak-anaknya sekian. Sehingga kemudian ya bagaimana gaji dari sang ayah tersebut sudah ada pos-posnya untuk dikeluarkan kebutuhan per bulannya. Tentu akan berbeda dengan karakter anak yang dibesarkan dari keluarga pedagang, ya, keluarga pedagang, ya, yang mana penghasilan per bulannya tidak menentu, ya, unpredictable, kadang bisa kemudian besar, kadang bisa kemudian kecil, ya. Tapi di sini mengajarkan juga tentang bagaimana tawakal yang sangat tinggi, ya. Juga mengajarkan untuk bagaimana kemudian bisa survive, ya. Jadi masing-masing ini, ya, kemudian membentuk karakter pada diri kita. Dan dalam masalah rumah tangga, kadang ketika suami dan istri yang dibesarkan dari 2 keluarga yang berbeda ini, pada saat mereka kemudian dipersatukan dalam kehidupan rumah tangga, sangat perlu ya bagaimana pengertian pemahaman satu dengan yang lain. Satu contoh misalkan, ya, suami istri yang dibesarkan dari latar belakang keluarga yang berbeda ini. Maka yang satu menganggap kepada yang pasangannya, oh dia pelit. Padahal pasangannya yang tadi saya katakan dididik oleh keluarga yang PNS tersebut, dia bukan pelit, tapi dia dididik bagaimana untuk kemudian segala pengeluaran itu bisa teratur, bisa terencana. Ya. Nah, sedangkan pasangannya menganggap bahwa pasangannya itu adalah orang yang pelit. Ya. Nah, kebalikannya. Yang ini menganggap pasangannya sebagai orang yang boros, padahal dia merasa bahwa ini adalah bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih demikian. Jadi kembali bahwa saat-saat masa kecil ini menjadi faktor pembentuk karakter yang kuat pada diri kita. Boleh jadi kita sudah belajar di pesantren, boleh jadi kita sudah belajar di SMA, bahkan kita sudah merantau, ya, mungkin ada yang ke Los Angeles, tadi saya lihat ada juga yang dari Sydney, ada juga mungkin yang dari Kuwait, dari Qatar. Kita sudah keluar negeri, tapi ya coba kita renungkan, oh iya, karakter yang saya miliki ini ternyata yang paling terkuat adalah dibentuk pada saat saya masih kecil, ya. Nah, hadirin khotal iman rahimakumullah, disinilah yang kemudian saya akan mencoba mengupas pada pagi hari ini apa faktor-faktor yang sangat kuat yang membentuk karakter Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih kecil. Yang pertama, hadirin khotal iman rahimakumullah, adalah ya, ini fakta yang menarik. Ya. Untuk judulnya saja tadi saya sekitar 5-10 menit merenung. Ya, saya mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlahir dari keluarga yang baik dan dari pernikahan yang syar'i. Nah, kalimat yang syar'i ini tadi saya agak lama untuk kemudian menyatakannya. Syar'i itu nanti gimana, faktanya bagaimana, dan lain sebagainya. Oke, nanti akan saya jelaskan. Yang pertama adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlahir dari keluarga yang baik. Ya, bagaimana ayahnya Abdullah, bagaimana ibunya Aminah. Ya, keduanya ini berasal dari keluarga yang baik. Ya, bukan hanya sekedar dari bangsa Quraisy, bukan saja sekedar mereka ini dari keluarga yang terpandang, tapi mereka memang keluarga yang memiliki karakter-karakter yang baik. Abdullahnya, Aminahnya, ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, terlebih lagi memang Allah Subhanahu wa taala memilihkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dari suku Quraisy, dari bangsa Quraisy, ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memilih Kinanah dari keturunan Nabi Ismail. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ya memilih Nabi terakhir ini dari keturunan Nabi Ismail, bukan dari Nabi Ishak. Ya. Inilah oleh orang-orang Yahudi, mereka merasa tidak puas hati, ya, karena mereka berharap bahwa Nabi terakhir itu adalah dari keturunan Ishak dari Yahudi. Tapi ternyata tidak. Allah Subhanahu Wa Taala memilihkan Nabi terakhir itu dari Ismail, ya, dan memilih suku Quraisy dari Bani Kinanah. Ya, jadi dari keturunan Nabi Ismail ada beberapa ini keturunan, dan salah satunya adalah Kinanah. Allah pilih dari Nabi Ismail ini yang asalnya dari Kinanah. Nah, dari Kinanah ini itu ada beberapa juga suku, dan Allah pilihkan suku Quraisy. Ya, dari suku Quraisy ini Allah pilihkan Bani Hashim, dan hadirin khotal iman rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berasal dari Bani Hashim. Jadi sudah perasan yang terbaik, ya. Jadi perasan yang terbaik, best of the best, bagaimana nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Al-Manaqib, ya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika, ya, beliau sedang berada di mimbar dan kemudian bertanya kepada para sahabat, man ana, siapa aku? Maka para sahabat kemudian menjawab, anta Rasulullah. Engkau adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, salam sejahtera untukmu. Lalu Nabi SAW kemudian melanjutkan, aku adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Aku adalah Muhammad putra Abdullah dan cucu dari Abdul Muttalib. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan makhluk, lalu menjadikan makhluk menjadi dua bagian. Dan Allah menjadikanku pada kelompok yang terbaik. Ya. Lalu Allah menjadikan mereka bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, dan menjadikan aku dari suku yang terbaik. Jadi dari kelompok yang terbaik, kemudian dari suku yang terbaik, lalu mereka menjadikan dariku, ya, artinya aku berasal dari keluarga yang terbaik. Jadi sudahlah Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di sini seperti yang Nabi katakan tadi, berasal dari kelompok terbaik, dari suku terbaik, dan dari keluarga terbaik. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala rahmati. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, terlahir dari pernikahan yang syar'i. Ya. Memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum diutus sebagai Rasul, tapi apa yang dimaksud secara syar'i ini adalah bahwa Abdullah dengan Aminah ini memang menikah. Ya. Jadi maaf, bukan kemudian mereka hanya bercampur, tapi memang mereka menikah. Dan kemudian juga disaksikan oleh wali mereka, disaksikan oleh para saksi, dan Abdullah memberikan sesuatu untuk Aminah, dan inilah yang saya katakan sebagai pernikahan yang syar'i. Walaupun syarat-syarat pernikahan, ya, itu belum dijelaskan karena Nabi SAW juga jangankan menjadi Rasul, terlahir saja belum. Tapi ya, Nabi SAW terlahir dari ikatan suci, ya, antara Abdullah dengan Aminah, yang ini pernikahannya adalah pernikahan yang secara Islam kita lihat tentang sekarang syaratnya adalah pernikahan yang syar'i. Ya. Jadi maaf, bukan hubungan laki dengan perempuan begitu saja, ya, bukan hubungan tanpa ikatan, ya, tapi ini memang adalah ikatan pertalian pernikahan antara Abdullah dengan Aminah. Ya. Dengan demikian, Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, di sini menjadi faktor yang kemudian membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki karakter yang kuat, yaitu beliau terlahir dari suami istri yang terjalin dengan ikatan cinta yang suci. Ya. Ini yang kemudian menjadi pelajaran penting kepada kita tentang bagaimanakah kita mencari bakal ayah atau bakal ibu bagi anak kita. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Iyyakum wa khadra'ud diman." Hati-hatilah kalian dengan khadra'ud diman. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma khadra'ud diman? Ya Rasulullah, apa yang kau maksud dengan khadra'ud diman? Apa yang kau maksud dengan khadra'ud diman? Nabi SAW kemudian mengatakan, al-hasna fiman batisu. Wanita yang cantik tapi dari keluarga yang buruk. Ya, jadi cantik rupanya, tapi berasal dari keluarga yang buruk, berasal dari keluarga yang tidak baik.
Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, apa yang terjadi? Ya. Tadi saya katakan, ketika dia dibesarkan dari keluarga yang tidak baik, maka akan membentuk karakter dia. Akan menjadi karakter. Ya. Akan menjadi karakter. Ya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya. Ini saya sedang menangani ada sebuah masalah keluarga, ya. Bagaimana sang istri itu subhanallah, ya. Kalau baca tulisan-tulisannya di media sosial, kalau baca tulisannya di buku, beliau penulis buku, ya. Seakan-akan kita nggak percaya dengan apa yang terjadi pada saat kemudian dia berbicara kepada suaminya, bagaimana kemudian dia kasar kepada anaknya, kita seolah-olah bingung. Ya. Saya yang diminta untuk kemudian memediasi ini, kemudian mencari, oh ternyata wanita ini, ya, bagaimana ibu bapaknya, ya, membuat karakter yang kuat pada diri dia. Sehingga walaupun dia sudah belajar, walaupun dia sudah bergaul dengan muslimah-muslimah yang baik, tapi karakter itu suatu saat akan keluar. Jadi kembali bahwa di sini pelajarannya adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlahir dari keluarga yang baik dan pernikahan yang syar'i. Ya, karena itu tadi saya katakan cari calon ayah dan calon ibu yang ya selektif, yang baik. Yang kedua, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlahir dari pernikahan yang syar'i, kita bisa dapatkan bagaimana ketika Aminah sedang hamil, beliau tidak merasa kepayahan. Dan beliau mendapatkan satu kebahagiaan luar biasa. Bahkan ketika disampaikan kepada sang suami bahwa dirinya itu mual, tapi dia tidak merasa kepayahan. Maka sang suami kemudian mengatakan, engkau dalam keadaan hamil wahai istriku. Tapi anak kita nanti akan menjadi anak yang hebat. Karena sejak di kandungan engkau saja, dia sudah memberikan begitu banyaknya hikmah kepada dirimu. Ya. Pelajaran penting kepada kita adalah bahwa ketika seorang anak ya ini dikandung oleh pasangan suami istri yang sah dan mereka menerima secara psikologis, maka akan berpengaruh kepada anak. Ya. Berbeda dengan, mohon maaf, anak yang kemudian dikandung dalam perut ibunya dan ibunya merasa tidak nyaman dengan ini. Aduh, udah hamil lagi. Ya Allah, mestinya bersyukur. Ya. Jangan salah, suasana hati seorang ibu pada saat dia hamil akan berpengaruh. Ya. Akan berpengaruh kepada sang anak. Bagaimana dia menerima atau tidak, bahkan dia bahagia atau tidak. Ya, ini pengaruh kepada anak. Ya. Ketika seorang ibu tidak terima atau ayahnya, ya, mohon maaf, kadang saya dapatkan bagaimana ketika istrinya sambil kemudian senyum dan mengatakan, Mas, atau misalkan bilang, kalau orang Amerika mungkin bilang, sayang, misalkan ya, saya ada kabar untuk kamu. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kemudian dikasih lihat baby check, artinya alat untuk ngetes. Kemudian dikatakan, I'm pregnant, saya hamil. Tidak sedikit di antara suami yang kemudian bengong dan langsung kemudian mengkalkulasi, wah berarti untuk kebutuhannya bagaimana, untuk kamarnya, wah, ya. Sehingga kemudian tidak langsung menerima dengan bahagia. Jangan salah, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, suasana hati ibu dan bapak pada saat sang anak dikandung oleh ibunya ini akan berpengaruh kepada sang anak. Ya. Anak yang dirindukan, anak yang diharapkan, orang tua yang bahagia dengan hamilnya sang istri, maka akan berpengaruh kepada karakter dan kejiwaan seorang anak. Ya, akan berpengaruh. Ya. Ketika seorang ibu bahagia dengan berita kehamilannya, ketika suaminya juga bahagia dengan kehamilan istrinya, dan kemudian mereka melakukan upaya-upaya untuk mendidik, itulah yang kita kenal dengan education prenatal atau at-tarbiyah qoblal wiladah. Mendidik sebelum sang anak itu dilahirkan. Bagaimana sang istri ketika hamil mengusap-usap, Assalamualaikum, sambil diajak untuk kemudian berbicara atau dilantunkan ayat-ayat Al-Quran atau diperdengarkan zikir-zikir, ini berbeda. Dan ini akan berpengaruh kepada karakter. Anak yang kemudian maaf, tidak begitu diharap oleh ibu bapak. Atau bahkan mereka tidak nyaman. Ya, yang ini masih nyusu kok udah hamil lagi. Sehingga kemudian ada semacam penolakan, ini pengaruh kepada anak.
Jadi faktor yang mempengaruhi karakter Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kecil adalah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlahir dari keluarga yang baik dan dari pernikahan yang syar'i, sehingga dengan demikian Abdullah merasa bahagia dengan kehamilan istrinya. Sang istri yaitu Aminah juga merasa bahagia dengan kandungan yang dia kandung tersebut. Ini faktor yang terpenting. Bagaimana anak betul-betul disayangi sejak masih dalam kandungan, betul-betul diharapkan oleh ibu dan bapak, dan juga berasal dari ibu bapak yang baik. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, faktor yang kedua yang mempengaruhi bagaimanakah karakter Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlahir dalam keadaan yatim. Subhanallah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kandungan ibunya, sang ayah meninggal dunia. Ya Allah. Bagaimana sang ayah ini cinta dan berharap akan lahirnya sang anak, tapi apa mau dikata, ajal terlebih dahulu menjemput kepadanya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, dan tidak lama berselang setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlahir, bagaimana kemudian Nabi SAW disusui oleh Halimah dari Bani Sa'diyah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, di usia ke-6 tahun sang ibu meninggal dunia. Bisa kita bayangkan. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, paman Nabi ada beberapa. Paman Nabi itu ada beberapa. Artinya saudara ayahnya ada beberapa. Ada Al-Harith. Ini adalah paman Nabi yang tertua. Kemudian ada Abu Lahab, ini juga paman Nabi. Ada Abu Thalib, ini juga paman Nabi. Ada juga Hamzah, ini juga paman Nabi. Ada juga paman Nabi yang lain, hadirin khotaliman rahimakumullah, adalah Sofiyah, bibi maksud saya, bibi Dan juga ada beberapa. Jadi putra-putri dari Abdul Muttalib atau kakek Nabi, putra-putrinya itu 10, dan Abdullah ayahnya Nabi itu akrabnya dengan Abu Lahab. Akrabnya dengan Abu Lahab. Sehingga dalam riwayat dikatakan bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada dalam kandungan sang ibu dan ayahnya meninggal dunia, Abu Lahab yang kemudian merasa bahwa saya harus look after kepada keponakan saya, kepada calon keponakan saya. Maka Abu Lahab kemudian meminta kepada hamba budaknya untuk kemudian berada di tempat Aminah, agar kalau kemudian Aminah melahirkan, dia diberitahu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang terjadi? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlahir, sang hamba atau budak tersebut datang kepada Abu Lahab dan memberitahu bahwa putra saudaramu, artinya putra Abdullah, sudah terlahir. Saking bahagianya Abu Lahab, sampai Abu Lahab mengatakan, engkau aku bebaskan. Jadi hamba itu yang memberikan kabar gembira kepada Abu Lahab, dibebaskan oleh Abu Lahab. Kenapa demikian? Saking bahagianya. Dengan kelahiran Muhammad, putra daripada saudaranya yaitu Abdullah. Abu Lahab juga yang kemudian mencarikan ibu susu, siapa yang akan menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dapatlah dari Bani Sa'idah, Halimatus Sa'diyah, dari Bani Sa'ad, maaf. Dia dapat seorang wanita yaitu Halimah yang baru punya anak perempuan. Jadi artinya dalam kondisi yang memang dia sedang menyusui. Maka kemudian Abu Lahab juga yang meminta kepada Halimah untuk menjadi ibu susu bagi Nabi SAW. Dan Abu Lahab juga yang kemudian membayarkan upah kepada Halimah atas jasa menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kita akan melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih dalam kandungan ibunya, beliau sudah dalam keadaan yatim. Umur 6 tahun beliau sudah menjadi yatim piatu, tiada ayah dan tiada ibu. Ternyata ini mempengaruhi karakter Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, Allah Subhanahu wa taala tentu tidak berbuat yang sia-sia. Pasti ada hikmah di sebalik itu semuanya. Dan di antara hikmah bagaimana Nabi terlahir dalam keadaan yatim
adalah hadir khotal iman rahimakumullah. Yang pertama adalah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdidik menjadi pribadi yang prihatin. Ya. Inilah yang kemudian menjadi suatu pelajaran besar bagi kita. Ya. Bagaimana kita juga bisa agar kita bisa mendidik keprihatinan kepada anak-anak kita. Ya. Mohon maaf mungkin di antara Bapak Ibu semuanya ada yang dulu berada dalam kondisi keprihatinan. Misalkan bagaimana ingin baju baru, bagaimana ingin sepatu baru, bagaimana ingin tas baru. Ya. Dengan kondisi ekonomi orang tua yang terbatas, maka kita dilatih bagaimana keprihatinan. Ya. Mohon maaf ini sekedar cerita. Ya. Saya dulu kalau pengen ganti sepatu setahun sekali, jadi tahun ajaran. Ya. Begitu juga Bapak Ibu rahmati, tas sekolah dan lain sebagainya. Ya. Karena memang orang tua putra-putrinya banyak dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, bagaimana sekarang ketika kita mampu membelikan tas, membelikan sepatu kepada anak kita, tidak mesti setahun sekali. Ya. Kadang 2 bulan kita mampu untuk membelikan mereka. Ya. Nah, bagaimana mendidik keprihatinan kepada anak di saat kita mampu memberikan segalanya kepada mereka? Ini yang menjadi PR besar. Ya. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kembali bahwa ini menjadi faktor pembentukan karakter Nabi SAW. Di mana dalam keadaan yatim, Nabi terdidik untuk prihatin. Ya. Dan kita merasakan Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ketika kita terdidik secara prihatin, maka yang pertama kita jadi menghargai harta ataupun apa yang Allah berikan kepada kita. Ya. Coba bagaimana ketika kita dididik prihatin, kita punya pakaian itu kita rawat, ya, kita cuci, kita jemur dengan baik, ya, bagaimana kita setrika dengan baik, ya, karena kita terdidik prihatin, ya, kita punya mainan kita jaga, ya, tapi ketika kemudian tidak terdidik secara prihatin, apa yang terjadi, ya? Baru saja dibelikan mainan ke tempat jual mainan, ya. Di mobil sudah kemudian dibongkar sampai rumah udah rusak. Ya, karena kenapa? Tidak ada bagaimana keprihatinan, tidak ada bagaimana sense of belonging. Ya, bagaimana rasa memiliki, susahnya mendapatkan uang untuk membelikan mainan dan lain sebagainya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlahir dalam keadaan yatim dan ini mempengaruhi karakter beliau untuk kemudian menjadi pribadi yang prihatin. Ya. Yang kedua, hadirin khotal iman rahimakumullah, dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlahir dalam keadaan yatim, para ulama mengatakan ini membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam peka dengan masalah-masalah sosial. Ya, peka dengan masalah-masalah sosial. Beliau merasakan betul, kayak begini kondisinya. Ya. Ya Allah, mereka-mereka yang kesusahan, mereka-mereka yang tiada ayah, begini rasanya. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Di Bogor, saya pernah berjumpa dengan seorang kiai. Beliau dikenalnya dengan Abul Yatama. Bapaknya anak-anak yatim. Ya. Yang menarik adalah dia punya asrama yatim. Dan asrama yatim ini sekitar 100 orang lebih. Ini yang ditampung di asramanya. Yang di luar, yatim dan orang-orang miskin yang beliau santuni lebih dari 100. Ya. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, tanah yang beliau miliki cukup luas, lebih dari 3 hektar. Ada sekolahnya, ada majelis taklimnya, ada masjidnya. Ya. Nah, yang menarik adalah rumah beliau sangat-sangat sederhana. Ya. Bahkan kasur yang beliau gunakan itu sama dengan kasur yang digunakan oleh anak-anak yatim. Ya. Jadi beliau tidak ada bedanya. Apa yang dimakan oleh anak tersebut, anak yatim, itulah yang dimakan oleh beliau. Ya. Bahkan yang menariknya adalah ketika anak gadisnya ini akan menikah, dilamar oleh seorang pria, ya, maka dia bilang kepada pria yang akan melamar anak gadisnya, nanti saat nikah nggak perlu bawa parsel yang banyak-banyak. Biasanya orang kalau mau nikah itu kan bawa apel dan kemudian ditaruh di tempat, ya, dihias, ya, bawa ada buah pir kemudian ditaruh di tempat dihias, ya. Maka beliau katakan nggak usah banyak-banyak macamnya, 2 aja,
Ya, entah itu jeruk dengan pisang atau jeruk dengan salak, ya. Yang penting ini semua anak yatim kedapatan. Subhanallah. Ya. Yang penting semua anak yatim ini dapat. Ya. Jadi, ya, sang laki-laki yang melamar putrinya itu pada saat akan akad nikah itu nggak bawa parsel, langsung bawa petinya karena langsung dari pasar Keramat Jati bawa petinya. Ya. Apa yang menarik beliau katakan? Nanti kesiannya kalau ada anak yatim ngelihat, dia pengennya apel tapi dapatnya atau nggak ada apelnya karena udah habis. Nanti kesian hatinya, subhanallah. Ya. Sampai beliau memikirkan demikian. Ya. Ketika Allah berikan rezeki kepadanya untuk punya mobil, ya, sebelum beliau naik, anak yatim naik 10-10, diajak muter-muter. Ya. Dan ternyata kenapa beliau sangat peka seperti itu? Kenapa beliau sangat peduli kepada anak-anak yatim, pendidikannya, bagaimana kemudian makan minumnya, dan lain sebagainya? Karena beliau adalah yatim. Beliau katakan merasakan bagaimana dulu kepengen sesuatu, aduh cuma kepengen. Jadi kembali bahwa dengan kondisi yatim ini, membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjadi peka dengan masalah sosial. Ustadz, bagaimana dengan anak kami? Alhamdulillah saya ada selaku ayahnya, mamahnya ada selaku bundanya. Ya. Maka pada saat sekarang ini kita bisa melatih anak kita untuk peka. Ya. Coba datang ya ke pesantren-pesantren anak yatim dan duafa. Ya. Bagaimana lihat mereka. Ya. Ajak ke asramanya. Oh ya Allah, tidurnya begitu ya, sederhana. Ya. Nanti kemudian kita sampaikan, kamu harus bersyukur nak, ya, tempat tidur kamu bagus, ya. Ketika melihat anak-anak yatim ini, bagaimana dari kulit jeruk Bali dibuat mobil-mobilan, tuh lihat mereka punya mobil-mobilan dari kulit jeruk Bali. Kamu, masya Allah, mobil-mobilan kamu banyak. Jadi bagaimana kemudian walaupun ada ayah dan ibunya, bagaimana ini melatih kepekaan kepada mereka, ya. Coba kalau kita sudah dewasa, anak kita sudah remaja, ya, biarkan mereka mengusap kepala anak yatim agar kemudian ya muncul bagaimana kepekaan dengan masalah sosial. Lihat makannya mereka, ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, sampaikan kepada anak kita, kamu kalau sedang bahagia bisa berbagi dengan ayah. Kamu ketika sedih bisa meluk ayah, bisa nangis kepada ayah. Lalu bagaimana dengan mereka anak-anak yatim? Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, orang-orang Quraisy, ya, mereka mengembargo, memblokade, ya, Nabi dengan para sahabat, ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, apa yang terjadi? Ya. Ketika mereka memblokade seperti itu, kaum muslimin banyak yang kelaparan. Ya. Abu Bakar As-Siddiq sampai mengganjal dengan sebuah batu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata lebih dari itu. Ya. Beliau mengganjal dengan 2 buah batu. Ya. Baik, yang ketiga, ya, dengan keadaan yatimnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sini membentuk karakter bagaimana Nabi memiliki hati yang lembut. Ya. Ketika beliau terlahir dalam keadaan yatim dan tidak lama berselang, ya, usia 6 tahun ibunya meninggal dunia, maka di sini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan hati yang lembut. Ya. Bagaimana kelembutan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini sangat-sangat diperlukan. Ya. Bagaimana menjadi pribadi yang lembut hatinya, ya. Mudah tersentuh melihat orang-orang fakir, ya. Bagaimana tersentuh melihat orang-orang yang membutuhkan, bagaimana tersentuh melihat masalah yang dihadapi oleh para sahabatnya. Lihat, Nabi memiliki kelembutan hati, ya. Sehingga diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menolak orang yang meminta kepadanya. Jadi orang yang meminta kepadanya, Nabi SAW selalu beri. Kalau beliau tidak punya, maka beliau akan kemudian bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang mampu untuk memberi kepada orang ini? Artinya, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, nggak hanya sekedar, waduh maaf saya nggak punya, tapi beliau merasa, waduh ini orang membutuhkan betul. Ya. Jadi beliau mencarikan. Ya. Beliau memiliki kelembutan hati. Ya. Melihat bagaimana para sahabatnya, ya,
ya, sahabat yang bercanda, sahabat yang begini dan lain sebagainya. Yang keempat, bagaimana membentuk karakter dengan keyatiman Nabi SAW ini adalah Nabi lebih mandiri. Nabi lebih mandiri. Bagaimana wafatnya sang ayah ketika beliau masih dalam kandungan, wafatnya sang ibu ketika beliau masih berusia 6 tahun, ini membentuk karakter beliau mandiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kembali bahwa faktor kedua yang membentuk karakter Nabi ketika masih kecil adalah beliau terlahir dalam keadaan yatim dan tidak lama berselang ibunya juga meninggal dunia sehingga beliau yatim piatu. Ada lagi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Sengaja saya pisahkan slide-nya ya. Bahwa keyatiman dini artinya kita juga yatim. Maaf saya juga yatim, tapi almarhum abah saya meninggal saya sudah dewasa ya. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam yatim dalam keadaan masih di kandungan ibunya dan yatim piatu pada saat umurnya 6 tahun. Di sini para ulama mengatakan ya, tidak memberikan peluang kepada orang tua untuk memberikan doktrin yang kuat. Sehingga Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, Nabi Shallallahu alaihi wasallam betul-betul ya, menjadi anak yang dijaga dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ya, di sini ya, mungkin kita yang punya ibu bapak ya dan lain sebagainya, ini adalah kelebihan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Shallallahu alaihi wasallam yatim piatu dalam keadaan masih kecil, tiada lain tiada bukan adalah agar Allah yang membimbing langsung, agar jangan sampai ada doktrin kuat pada diri kita. Ya, pada diri Nabi, maaf, ya. Coba Bapak Ibu yang tadi saya katakan, kita ya pasti punya pengaruh kuat dari ibu atau bapak kita. Kita punya pengaruh kuat, ya. Bapak kita yang teliti, bapak kita jurusannya akuntansi, bagaimana detail dan itu pengaruh kepada kita. Ya. Bagaimana kita selaku suami, ya akhirnya kemudian ya kadang suka bersikap detail kepada istri kita, mah uang belanja kemana? Loh kan ayah kasih segini, loh kan itu cuma segitu dan ini segini. Waktu itu ngasih ke orang tua kamu. Jadi ada yang kemudian akhirnya detail dan itu pengaruh bagaimana doktrin dari orang tua. Jangan salah. Ya. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam terlahir dalam keadaan yatim, tidak lama berselang beliau yatim piatu. Ini para ulama mengatakan adalah agar jangan sampai ada doktrin yang kuat dari sang ayah, ya. Jangan sampai kemudian terpengaruh tertentu, ya. Dan agar Allah saja yang kemudian memperhatikan dan juga menjaga Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Hadirin khotaliman rahimakumullah, ya. Faktor pembentuk karakter Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika masih kecil yang ketiga adalah bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam disusui oleh Halimah. Ya. Jadi tadi saya katakan bahwa tradisi bangsa Arab itu mencarikan ibu susu, ya, kepada anak-anak, ya, agar kemudian mereka bisa tinggal di pedesaan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan ini kemudian membuat sang bayi sehat dan kuat. Ya. Jadi tadi saya katakan bagaimana Abu Lahab, ya, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam terlahir, beliau yang kemudian mencari, ya, siapa yang akan menyusui putra saudaranya. Dan beliau mendapatkan di Bani Sa'ad ada seorang wanita yang juga tidak lama sebelumnya baru melahirkan seorang anak perempuan. Wanita itu bernama Halimah. Maka kemudian dia mintakan kepada Halimah untuk juga menyusui Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya. Di sini ada beberapa hal, ya, yang nanti akan mempengaruhi karakter Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah, ya, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, berada di pedesaan, udaranya segar. Ya. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendapatkan alam yang sehat untuk diri dia. Ya. Udaranya segar, udaranya menyehatkan. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Al-Imam Ibnu Khaldun dalam kitab beliau yaitu Muqaddimah Ibnu Khaldun, ya, beliau menjelaskan bahwa, ya, ada perbedaan antara masyarakat, ya, yang tinggal di daerah yang banyak tumbuh tanam-tanaman, di daerah dataran tinggi dan dingin, dengan mereka yang tinggal dengan keadaan yang, maaf,
kurang tanam tanaman, kemudian juga berada pada tempat yang panas dan lain sebagainya. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, keadaan alam, kondisi itu mempengaruhi kepada sikap dan juga diri kita. Ya. Mohon maaf ya, jamaah yang berasal dari Los Angeles tentu akan berbeda dengan masyarakat yang berasal katakanlah dari yang agak misalnya di Amerika tuh di kota mana misalkan ya, akan pengaruh. Bagaimana alamnya ya, itu pengaruh kepada kejiwaan seseorang. Ya. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, Ustadz, terus bagaimana? Misalkan saya berada di kota besar, anak saya terlahir di kota besar ya. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, di sini yang menjadi pelajaran kita adalah bagaimana kemudian menjadikan anak kita memiliki karakter yang baik, karakter yang kuat adalah bagaimana kebersihan jiwa dan pikiran mereka. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah yang didapati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau di pedesaan, Ustadz, kalau di Arab di pedesaan di mana ada? Ya, kalau kita lihat misalkan di Mekah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu ada dekat-dekat lembah yang mereka tinggal dan mereka menggembala. Ya itu yang disebut dengan pedesaan saat itu. Ya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain mendapatkan udara yang segar, juga kebebasan bagi jiwa dan pikiran. Ini juga yang kemudian bisa kita lakukan kepada anak kita. Walaupun anak kita misalnya lahir di perkotaan, ya, tapi kita bisa untuk kemudian menjadikan anak kita itu memiliki jiwa dan pikiran yang segar. Ya. Kita ajak berolahraga. Ya. Bagaimana kita ajak anak kita untuk kemudian jalan pagi, kemudian juga rekreasi melihat alam, itu bisa. Ya, bisa. Ya. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, yang ketiga saya katakan bahwa Nabi SAW ketika disusui di Bani Sa'ad, ya, dan itu di pedesaan, Nabi jadi akrab dengan alam, ya, sehingga Nabi kemudian memiliki katakanlah perhatian terhadap alam sekitar, ya, terhadap tanam-tanaman, terhadap pepohonan, terhadap hewan ternak, ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, tanpa disadari bahwa ini kemudian menjadi karakter Nabi SAW. Ya. Saya masih ingat ketika kuliah di Timur Tengah, ada kakak kelas senior, ya, beliau bikin disertasi doktor yang judulnya adalah bagaimana perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang alam sekitar. Ya. Jadi di situ banyak hadis-hadis Nabi SAW sangat perhatian terhadap hewan. Bagaimana Nabi SAW sangat perhatian dengan tumbuh-tumbuhan dan tanam-tanaman. Ya. Jadi kembali bahwa ya dengan Nabi SAW ya, disusui oleh Halimah dari Bani Sa'ad. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di pedesaan ini Nabi SAW terbentuk karakternya. Menjadi orang yang kemudian akrab dengan alam, perhatian dengan sekitarnya, perhatian dengan lingkungan, perhatian dengan tanaman, perhatian dengan hewan dan lain sebagainya. Yang keempat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian jadi bergaul dengan teman sebaya. Jadi bergaul dengan teman sebaya. Ini sangat dipentingkan untuk kemudian menjadi seorang yang kemudian menjadi seorang nabi. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, kadang ada di antara kita atau juga mohon maaf mungkin diri kita ataupun masyarakat kita yang ada pribadi-pribadi yang dia baik, ya, dia juga rajin sholat, dia juga menunaikan kewajiban dia yang lain seperti saum dan zakat, tapi nggak begitu senang untuk bergaul. Ya. Atau kalau bergaul itu dia mendominasi atau dia memiliki perfeksionis, jadi begini. Akhirnya kemudian kalau kerja jadi sama-sama pengurus kurang cocok dengan yang lain. Kalau kemudian berada dalam satu organisasi kurang cocok dengan yang lain. Karena kenapa? Dia baik, dia pinter, tapi tadi tidak punya seni bagaimana bergaul, dan ini penting. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika kemudian hidup di pedesaan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa bergaul dengan teman sebayanya. Dan dalam hadis yang sahih diriwayatkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan dengan Nabi berada di Bani Sa'ad, bagaimana Bani Sa'ad yang tadinya gersang Allah suburkan.
hewan-hewan ternaknya kemudian jadi subur susunya dan lain sebagainya, sehingga dalam riwayat Bani Sa'ad ini terhindar dari musim-musim paceklik. Ya. Jadi kembali bahwa Nabi SAW jadi bergaul dengan teman sebayanya. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak sedikit juga di antara kita yang pada saat ada tamu atau pada saat ada undangan untuk ke suatu tempat merasa, aduh sayang betul waktu saya, mendingan buat baca buku deh. Ya. Tapi akhirnya kemudian jadi tidak bergaul. Dia orang baik tadi saya katakan, sholatnya dilakukan, bayar zakatnya ditunaikan, tapi untuk bergaul itu kayaknya bukan dia menganggap temannya itu buruk, tidak, tapi dia tidak nyaman, asik dengan kesendirian, dan kalaupun kemudian aktif di organisasi, dia suka memaksakan kehendaknya, atau ketika berada di organisasi, dia orangnya tipikal yang perfeksionis, nggak bisa kerja dengan teman-teman yang lain, kadang sulit mentolerir keterlambatan yang sedikit yang dilakukan oleh sahabatnya, jadi yang menjadi barrier dalam bergaul. Dan ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala persiapkan Nabi SAW ya, untuk kemudian memiliki karakter sebagai seorang pemimpin yang bergaul dengan umatnya. Nabi SAW dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang biasa untuk menerima curhat daripada sahabat-sahabatnya. Maka Nabi SAW, ya di sini saya katakan, faktor yang membentuk karakter Nabi ketika kecil adalah bagaimana beliau disusui oleh Halimah. Bagaimana beliau disusui oleh Halimah di pedesaan. Yang berikutnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar Nabi memiliki bahasa yang fasih. Memiliki bahasa Arab yang fasih. Ini juga penting. Bagaimana anak kita jangan sampai kemudian terwarnai dengan kata-kata yang tidak baik. Bagaimana dia dapatkan kata-kata yang tidak pantas bagi seorang anak. Nah, Nabi SAW di desa itu beliau kemudian terjaga sehingga bahasa Arabnya fasih, dan ini sangat dipentingkan. Betapa banyak orang yang pandai, tapi artikulasi atau pada saat dia menyampaikan orang jadi bingung. Dulu almarhum Kiai saya bilang, Gus, memahami dengan memahamkan itu dua hal yang berbeda. Memahami itu susah memang, ya. Kita misalkan belajar tentang hadis, memahami sebuah hadis itu susah. Tapi kata beliau, termasuk tugas lain dan ini tidak kalah susahnya adalah bagaimana memahamkan orang lain dengan apa yang kita pahami. Jadi kita udah paham, kemudian membuat orang lain paham, itu adalah kerja yang lain dan itu memerlukan seni yang berbeda. Jadi kembali faktor ketiga terhadap karakter Nabi SAW ketika masih kecil adalah beliau disusui oleh Halimah. Faktor yang keempat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah Allah Subhanahu wa taala jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ya. Dan ini menjadi pembentuk karakter bagi Nabi SAW. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW mengatakan, sejak aku kanak-kanak, aku sudah benci dengan berhala. Subhanallah. Benci dengan senandung-senandung puisi, apalagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat syair-syair dan puisi-puisi jahiliyah, ini sangat-sangat tidak pantas. Istri saya itu Timur Tengah. Jadi saya dengan istri itu sama-sama alumni Timur Tengah. Cuma saya jurusan hadis, itu jurusan bahasa. Jurusan bahasa ini tentu tidak hanya sekedar belajar bagaimana bahasanya Al-Quran, tapi termasuk diantaranya adalah belajar tentang syair jahili, puisi-puisi zaman jahiliyah. Subhanallah, ya, bagaimana sangat tidak senonoh, bagaimana dengan vulgar, ya, menggambarkan wanita secara fisik. Dan ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kala itu bukan hanya di jahiliyah Arab, tapi juga Persia, bagaimana Romawi, mereka mengeksploitasi wanita. Mereka tidak menghormati wanita, mereka mengeksploitasi tubuhnya. Sehingga kalau kita lihat bagaimana bangsa Romawi, patung-patung wanita tanpa busana, ataupun menggunakan kain tapi sangat transparan. Nah, masyarakat jahiliyah itu menggambarkan fisik wanita dengan puisi-puisinya. Jadi Nabi mengatakan, sejak aku kanak-kanak, aku benci berhala. Aku nggak suka dengan senandung-senandung puisi.
Aku tidak pernah melakukan apa yang dilakukan oleh orang jahiliyah kecuali dua perilaku, dua keadaan, dua kesempatan, dan itu pun Allah Subhanahu wa taala menjagaku, kata Nabi. Dan dari keduanya ini aku tidak pernah mau mengulangi lagi. Apa dua hal tersebut? Ya, diriwayatkan dalam kesempatan lain bahwa ya suatu malam ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menyaksikan pesta orang jahiliyah di Mekah saat itu. Ya. Wah, kayaknya ntar malam ini. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, tapi apa yang terjadi? Allah Subhanahu Wa Taala membuat Nabi itu ngantuk dan tertidur, dan baru beliau terbangun ketika matahari pagi menyengat dirinya. Artinya bangun pas pagi-pagi, pesta udah selesai. Jadi beliau tidak melihat bagaimana tari-tarian yang tidak baik. Beliau tidak melihat bagaimana perbuatan mereka minum-minum dan lain sebagainya. Allah jaga. Sekali Nabi ketiduran. Sekali lagi Nabi ketiduran. Nah, sejak itu Nabi SAW tidak menginginkan untuk kemudian melihat pesta yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Ya. Termasuk saya dapatkan bahwa ya, para ulama mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, selain dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari menyaksikan apa-apa yang maksiat, Nabi juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dijaga dari dosa yang berkaitan dengan wanita. Di saat pemuda jahiliyah zaman itu terbiasa melakukan hubungan yang haram. Hubungan yang haram gimana? Bapak Ibu bisa bayangkan, masyarakat jahiliyah punya suatu tradisi, satu kebiasaan, di mana mereka tawaf itu dalam keadaan telanjang. Coba bisa kita bayangkan. Ya. Nudis. Ya. Mohon maaf kalau di Amerika, di Eropa, di Australia, itu mohon maaf ada pantai-pantai yang diperkenankan untuk nudis, ya, telanjang atau maaf tanpa subhanallah, ya. Bisa kita bayangkan ini mereka melakukan tawaf dalam keadaan telanjang, ya. Para ulama mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah, ya, beliau kemudian membuka auratnya di hadapan orang. Nggak pernah. Jadi nggak pernah ikut-ikutan tawaf dalam keadaan telanjang. Dan juga Nabi SAW diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak melakukan dosa terhadap perempuan. Ya. Di saat pemuda-pemuda jahiliyah saat itu melakukan hal-hal tersebut, bisa kita bayangkan namanya gejolak pemuda, ya. Mohon maaf kalau kata orang Jakartanya, nongkrong aja dekat Ka'bah, ngelihat mereka sedang tawaf dan dalam keadaan tanpa busana, ini membangkitkan syahwat para pemuda jahiliyah. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya. Di sini, ya, di antaranya penjagaan Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana proses dibelahnya dada Nabi SAW. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan derajat sahih. Pada suatu saat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih di Bani Sa'ad, berada dalam susuan ibu susunya yaitu Halimah, beliau didatangi oleh Jibril. Ya. Kemudian dipeluk, direngkuh, kemudian dibaringkan, lalu Jibril kemudian membelah dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian mengeluarkan hatinya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian membersihkan hati tersebut. Nabi kemudian, ya, oleh Jibril alaihissalam hatinya dicuci dengan air Zam-Zam, ya, lalu kemudian dikembalikan lagi. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, saat, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibelah dadanya oleh Jibril, anak-anak itu kemudian melapor kepada Halimah, ya, bahwa Muhammad telah meninggal, Muhammad telah dibunuh. Ya. Akan tapi ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih dalam keadaan hidup. Ya. Di sini menjadi karakter bagi Nabi SAW, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijaga oleh Allah dari kecil, ya, dari hal-hal dosa, baik berkaitan dengan wanita, baik berkaitan dengan hura-hura, berkaitan dengan khamr, menyembah berhala dan lain sebagainya. Ini menjadi pelajaran besar bagi kita, bagaimana kita perlu merawat anak kita. Ya. Hindarkan dari tayangan-tayangan yang porno. Hindarkan daripada tayangan-tayangan yang tidak mendidik bagi anak-anak kita. Ya, jangan salah. Kadang film kartun, kartunnya saja, tapi kontennya ternyata porno. Kartunnya saja, tapi kontennya ternyata adalah bagaimana drama cinta orang dewasa. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ini yang kemudian menjadi faktor, ya, bagaimana pembentukan karakter Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kecil. Ya, saya cukupkan demikian. Sekali lagi bahwa
Allah Subhanahu wa taala memang telah menyiapkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan saya katakan tadi bahwa masa kecil merupakan masa yang sangat berpengaruh bagi kehidupan kita remaja, dewasa, bahkan tua seperti ini. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan faktor-faktor yang membentuk karakter Nabi ketika beliau masih kecil, dan tadi sudah saya paparkan, dan di sini betul-betul Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk menjadi seorang nabi dan rasul. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, saya kira demikian ya sebagai pengantar di part 2 atau bagian kedua ini dalam kajian sirah tematik, yaitu tentang faktor-faktor yang membentuk karakter Nabi SAW ketika kecil. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Firman. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kita telah dengarkan dari penyampaian Bapak Ustadz Haji Agus Setiawan mengenai sejarah Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dari untuk jemaah saat ini yang telah berpartisipasi lebih dari 50 orang, 51, ada yang dari Australia, Jakarta, LA, Yamin, dan juga khususnya di daerah-daerah Amerika sekitarnya. Dengan demikian ada juga pertanyaan yang telah masuk. Di antaranya Pak Ustadz akan saya minta dibacakan atau Pak Ustadz sendiri akan melihat di chat? Oh, yang di chat ini? Ya. Iya. Nggak apa-apa saya baca, Pak Firman? Boleh. Kalau misalnya Bapak mungkin lebih jelas kalau melihat membaca bahan pertanyaannya dibandingkan kalau dibacakan. Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama dari Mbak Nuni ya. Assalamualaikum Ustadz, apakah ada maknanya ketika di embargo makanan Nabi SAW dan para sahabat mengganjal perut dengan batu bukan dengan barang-barang yang lain? Jazakallah khairan. Ya. Mbak Nuni dan hadirin hadirat yang menyimak kajian sirah ini ya, terima kasih kepada Indonesian Muslim Foundation dan Masjid At-Thahir di LA atas acara ini. Jadi apa maknanya? Maknanya adalah ya, yang pertama Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat saat diembargo oleh orang-orang Quraisy ini memang merasakan kepayahan yang luar biasa. Ya. Bagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hisham. Imam Ibnu Hisham ini merupakan salah satu rujukan yang lengkap ketika kita mengkaji tentang sirah Nabi. Ya, beliau meriwayatkan bahwa para pedagang-pedagang, jadi para pedagang di luar Mekah, itu mereka biasa datang ya, untuk berdagang. Nah, Nabi dengan para sahabat ini, kaum muslimin, itu mereka menjumpai para pedagang tersebut, dan ketika mereka menawar dan sudah deal untuk dibeli, katakanlah misalkan 100 dirham, tiba-tiba datang tokoh-tokoh kafir Quraisy dan mereka bertanya, tadi dijual berapa? Tadi ditawar berapa? 100 dirham. Maka orang-orang kafir Quraisy ini kemudian menambah, ya, udah kalau kayak gitu saya beli dengan 500 dirham. Sehingga dengan demikian ya kaum muslimin tidak bisa membeli barang-barang makanan. Ya. Diriwayatkan lagi oleh Imam Ibnu Hisham bagaimana kalau malam-malam hari saat-saat di embargo tersebut terdengar tangisan anak-anak kaum muslimin yang kelaparan. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki lain. Ya, Mbak Nuni dan hadirin semuanya, Allah Subhanahu wa taala kirimkan tentara-tentaranya dengan bentuk ulat yang memakani ya surat yang ditandatangani oleh orang-orang Quraisy untuk mengembargo Nabi. Jadi kemudian surat itu dimakan rayap dan kemudian batallah ya, sehingga kemudian Nabi dengan para sahabat bisa lagi berinteraksi dengan orang-orang sekitar Mekah saat itu. Lalu kenapa dengan batu? Karena Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, itu benda yang paling mudah ya. Bapak Ibu kalau pergi ke Mekah, maka yang paling mudah kita dapatkan itu adalah batu untuk kemudian mengganjal. Jadi diganjal sehingga kemudian ditekan sehingga rasa lapar di perut itu bisa tertahan. Ya, jadi itu kurang lebih di antara maknanya. Jadi berarti udah lapar banget sampai kemudian dikencengin sehingga jangan sampai kemudian perut ini
kalau bahasa ini meraung-raung kelaparan. Jadi ketika kemudian diikat dan kemudian dihimpit dengan batu, maka di sini bisa sedikit banyak mengurangi dan menekan rasa lapar tersebut. Wallahu a'lam. Ya, yang kedua ini dari Pak Nur Hadi Antono dari Jakarta. Ya, terima kasih atas kehadirannya Pak Anton. Ustadz, bagaimana mendidik anak di zaman digital ini? Ya, mereka sekolah pun sekarang tidak terlepas dari gadget dan tempat bermain pun lebih banyak di mall, bukan di taman karena terbatasnya lahan. Orang tua khawatir melepas anak bergaul karena banyak kasus narkoba. Jazakallah khairan. Baik, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati ya. Terima kasih, ini pertanyaannya bagus sekali. Yang pertama adalah berkaitan dengan gadget. Ya, saya bicara dengan pakar psikologi. Ya, beliau banyak ngebahas tentang masalah gadget bagi anak. Yang pertama adalah bahwa sebagaimana juga media seperti kita sekarang, internet, ya, laptop dan lain sebagainya, maka ini bagaikan pisau bermata dua. Ada manfaatnya dan ada negatifnya. Ya. Maka beliau mengatakan bahwa yang perlu kita arahkan adalah bagaimana anak kita itu bisa memahami bahwa dengan teknologi ini mereka bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat. Ya, itu yang pertama. Jadi bagaimana menanamkan kepada anak untuk kemudian bisa menggunakan gadget ataupun kemajuan teknologi ini untuk hal yang bermanfaat. Ya. Yang kedua kata beliau, tanamkan imunitas. Karena orang tua nggak bisa mengontrol. Ya. Dalam artian bukan nggak bisa ini, tapi kita cari ternyata akun anak kita dikunci dengan password. Kita cari di adiknya ternyata begini dan begitu. Maka yang paling terpenting adalah bagaimana menanamkan imunitas kepada anak kita. Di antaranya adalah agar anak kita meyakini apa yang mereka lakukan Allah itu pasti tahu. Ya. Awas loh Bang, Abang kalau lihat sesuatu yang Allah nggak izinkan, Allah tuh maha tahu, walaupun abi, walaupun umi, walaupun ayah, walaupun bunda nggak tahu. Jadi tanamkan itu. Yang ketiga kata beliau adalah, ya, coba cari alternatif kesibukan yang lain buat anak-anak. Ya. Mohon maaf, apakah misalkan dengan menanam pohon, ya sekarang kalau di Jakarta walaupun lahannya singkat bisa dengan hidroponik, ya, atau misalkan dengan kesukaan kepada hewan kita bisa beli akuarium kecil, anak kita jadi coba, atau dengan olahraga, ya, dan lain sebagainya. Jadi untuk gadget demikian, ya. Yang berikutnya untuk tempat bermain, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ini banyak di mall, ya. Saya kira Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf, ini mall bukan tempat yang baik untuk pertumbuhan kita dan anak-anak kita. Karena kenapa? Karena memang merangsang kita untuk memiliki budaya konsumerisme. Ya. Jadi kalau boleh saya sarankan adalah bagaimana kalau kemudian diajak ke hal-hal yang lain. Ya. Saya kira kalaupun misalnya taman itu tidak terlalu banyak, tapi misalnya mohon maaf ya, kita bisa berkunjung ke hal yang menarik bagi mereka, ya. Misalkan kalau anak laki-laki bagaimana untuk bongkar motor, bongkar sepeda, ya, dan lain sebagainya. Jadi saya kira bisa cari alternatif. Dan untuk bergaul, saya kira intinya adalah memang bukan pada melarang, membatasi bergaulnya, tapi bagaimana kemudian membuat anak kita itu jadi ngerti, ya, milih teman yang baik itu gimana. Kalau misalkan anak kita laki-laki, di antara hikmah bagaimana kita sholat dan mengajak anak kita ke masjid dengan anak itu adalah para ulama mengatakan anak itu jadi ngerti, oh iya, saya kalau nyari teman tuh di mana. Oh iya, saya kalau nyari teman itu seperti apa. Dia akan lihat teman ayahnya. Begitu juga dengan anak kita. Ya. Kalau misalkan anak kita perempuan, coba pada saat istri kita datang ke pengajian, ajak. Agar kemudian, oh iya, saya kalau nyari teman tuh yang kayak gini. Ya. Atau misalkan istri kita sedang ketemu dengan temannya, oh nanti disampaikan, tuh deh, nanti teman mamah tuh, subhanallah, dia solehah sekali. Ya. Kemarin itu dia khatam Al-Quran bisa sampai 6 kali. Ya. Istri saya sedang cerita kepada anak saya, ada 2 yang perempuan, cerita bagaimana teman istri saya itu kemarin ketika Ramadan ada yang khatam sampai 8 kali. Dan itu ternyata memotivasi kepada anak. Oh iya ya Mi, emangnya kenapa? Ya memang kemarin lagi lockdown, tapi dia juga bukan nganggur, dia juga ada pekerjaan ini dan itu. Jadi coba di sini bukan kemudian menjadikan anak
dilarang untuk bergaul, tapi bagaimana memberikan pemahaman kepada siapa mereka bergaul. Saya kira demikian. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih Pak Ustadz. Begitulah penjelasan untuk dua pertanyaan yang sudah masuk. Bagi jemaah yang ada pertanyaan lagi bisa diketik di chat atau push button raise hand. Kita akan unmute dari co-host untuk bisa mengajukan pertanyaan. Untuk sementara ini belum ada yang masuk, Pak Ustadz. Baik. Sekali lagi para jemaah bisa push button raise hand kalau ada pertanyaan. Jadi kita bisa unmute bagi yang ingin langsung mengajukan pertanyaan dengan komunikasi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau minta penjelasan sewaktu Rasulullah dibelah dadanya itu yang jadi saksi atau witness cuma teman main anak-anaknya ya gitu, di bawah umur saksinya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah ba'd. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati ya. Pada saat Nabi Shallallahu alaihi wasallam dibelah dadanya ya, yang menjadi saksi adalah teman-teman bermain Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, dan tentunya adalah Nabi SAW juga ya. Memang di sini ada yang mengatakan loh kan mereka masih di bawah umur ya, mereka masih di bawah umur dan lain sebagainya, tapi di sini para ulama mengatakan bahwa ada dua hal. Yang pertama secara kritik sanad, artinya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan derajatnya adalah sahih, berarti informasinya adalah valid ya. Yang kedua memang kanak-kanak itu dia belum cukup umur, tapi kanak-kanak ini memiliki kejujuran dan kepolosan ya. Dan juga bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau yang mengungkapkan langsung. Jadi ketemu tuh antara memang Nabi mengungkapkan langsung, kemudian juga kanak-kanak. Ya. Dan waktu itu memang Nabi menceritakan bahwa bagaimana dia diperlakukan, dan saat Nabi menceritakan hal seperti itu memang Nabi belum tahu siapakah itu ya, karena Nabi baru mengenal malaikat Jibril itu kan setelah beliau diutus sebagai rasul ya. Hanya beliau menceritakan tadi dia beginikan dan begitu juga anak-anak ini langsung berlari menemui Halimah dan menyampaikan ya apa yang mereka lihat dan terjadi kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Saya kira demikian. Wallahu a'lam. Syukur Ustaz, terima kasih Hatunun. Sami-sami. Untuk sementara ini belum ada yang masuk lagi untuk pertanyaan, baik di chat maupun belum ada yang raise hand. Ada. Oh ada yang paling bawah sebentar ya. Ya, silakan Pak Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim ya. Dari Noval Barik, Ustadz mau tanya, anak-anak sekolah di sekolah umum beda dengan di sekolah agama ya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, betul ya. Antara anak yang di sekolah umum dengan anak yang di sekolah agama ya, saya hanya mengatakan bahwa masing-masing memiliki kekhasan ya. Saya tidak setuju dengan yang mendowngrade ya, katakanlah dengan menyalahkan ataupun memburukkan satu model pendidikan, tapi saya hanya ingin mengatakan masing-masing memiliki kekhasan ya. Jadi saya pernah ngobrol bertiga atau berempat, yang satu beliau pakar dan juga memang praktisi homeschooling. Jadi anaknya itu umur 16 tahun itu sudah kuliah di UGM, dan itu homeschooling dia dengan istrinya. Nah, yang satu ini dia termasuk koordinator dan pengurus kayak jaringan sekolah-sekolah Islam di Jakarta. Yeah. Nah, saya dari pesantren. Jadi kita bertiga tuh diskusi. Kira-kira apa kekhasan? Kita nggak ingin kemudian katakanlah menjelekan, ya, kemudian memburukan. Nah, yang homeschooling dia cerita bahwa dengan homeschooling ini maka
capaian anak itu bisa dipantau, karena kan bisa dibayangkan bagaimana seorang ibu, seorang bapak kemudian mendidik anaknya. Tapi kata mereka ini perlu istiqomah, ya, karena tidak sedikit orang tua, ibu bapak yang tidak sanggup mendidik dengan konsisten kepada anaknya. Kata beliau begitu. Yang kedua, di antara catatan homeschooling adalah anak itu kurang bersosialisasi karena ya cuma sama ibu bapaknya. Ya. Tapi memang kelebihannya, kekhasannya itu kayak begitu. Anak beliau 16 tahun karena memang rajin ya ngambil paket ini sehingga kemudian modul untuk SMA itu sudah selesai dan kemudian bisa diterima di UGM. Tapi tadi beberapa catatan. Ya. Begitu juga anak yang di sekolah Islam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada kelebihannya. Ya, kelebihannya adalah anak bagaimana kemudian diajarkan pengetahuan dan keislaman sejak dini. Ya, dari mulai nyanyian, ya, dari mulai berpakaian, dari mulai adab-adab, ya. Cuma di sini juga ada tantangannya, Bapak Ibu. Apa tantangannya? Ketika anak tersebut usia SD berada di sekolah Islam, ya, dan kemudian SMP-nya pindah di sekolah umum, di sini ada gap, ada jarak, ya, ada jarak, ya. Sehingga kemudian dia perlu adaptasi. Itulah karenanya biasanya kalau udah SD-nya SD Islam, SMP-nya SMP Islam. Ya. Kalau SMP-nya sudah SMP Islam, pada saat dia remaja dan kemudian masuk sekolah umum, nah ini yang memang perlu adjustment. Karena kenapa? Dia masuk ke sekolah umum yang sangat batasan laki perempuan, ya, nilai-nilai agama tidak terlalu ditekankan. Nah ini juga menjadi khasan, tantangan tersendiri. Ya. Nah Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, kalau untuk di pesantren, ya saya misalkan ya pesantren, saya mengatakan bahwa ya kelebihannya banyak, diantaranya nilai-nilai Islam, hafalan dan lain sebagainya. Tapi ada juga tantangannya, Bapak Ibu kalau di antara tantangannya itu adalah anak itu kan biasanya tamat SD terus ke pesantren. Jadi dia di pesantren itu dari umur 12 tahun dan di pesantren biasanya. Nah, yang terjadi adalah dia jadi kurang dekat dengan abang dan adiknya. Ya karena dari mulai tamat SD dia udah sendiri, ya. Atau kurang dekat dengan ibu bapaknya. Ya. Saya katakan bukan kurang dekat tidak berbakti, tapi ya berbeda kalau misalkan abangnya misalkan mau beli motor aja nanya ke ibunya, ya, mah nanti kira-kira ngambil motor warna apa nih, merah apa putih. Nah, sedangkan yang biasa di pesantren merasa kalau urusan warna mah nggak usah nanya ke orang tua deh, bisa dipahami. Ya. Abangnya ketika misalnya mau ganti cat rumah itu kadang nanya, ini bagusnya warna apa ya? Nah, yang biasa di pesantren merasa kalau untuk cat rumah mah nggak usah nanya ke orang tua. Jadi ini yang suka terjadi. Nah, apa namanya? Tadi saya katakan kekhasan dan kelebihannya. Nah, untuk novel Barik ini untuk di luar negeri, misalkan di Australia yang saya dapati, itu memang ada kekhasan masing-masing antara anak yang sekolah di swasta, artinya sekolah Islam, dengan anak yang sekolah di sekolah umum. Ya. Di mana anak yang sekolah di sekolah swasta atau sekolah Islam, itu ada hafalan Qur'annya, ada hafalan hadisnya, ngerti dengan nilai-nilai Islam, tapi ya kadang attitude-nya ini nggak dapat. Misalkan ngomongnya suaranya kenceng misalnya gitu, ya, ngomongnya suara kenceng, ya. Nah, sedangkan anak-anak yang di public school ini kan yang saya tahu kalau di Australia, di Amerika saya nggak begitu ini, itu manners, attitude-nya itu kan sangat ditekankan. Misalnya disiplin buang sampah, bagaimana kalau ngomong itu pakai kata-kata please, sorry, atau misalnya thanks, ya, dan lain sebagainya. Nah ini yang kemudian saya kira menjadi kekhasan masing-masing. Jadi intinya adalah kepada Bapak atau Ibu yang bertanya, coba Bapak Ibu sesuaikan, saya model orang tua yang seperti apa, anak saya ini modelnya apa. Nanti baru kemudian ketemu tuh, apakah anak saya ini dimasukkan ke pesantren, ya pesantrennya juga apakah di Indonesia ini di mana, ataukah anak saya dimasukkan ke public school, ataukah anak saya dimasukkan ke sekolah Islam tapi tidak boarding. Nah itu sangat disesuaikan dengan kondisi Bapak dan juga anak Bapak. Saya kira demikian. Ya, demikian tadi jawaban dari Bapak Ustadz mengenai pertanyaan dari mengenai sekolah.
Nah, ada 2 pertanyaan lagi nih, Pak Ustadz yang masuk. Apa Bapak Ustadz mau langsung membacakan? Boleh, baik. Ya. Yang pertama dari Nur El Hasani. Oh, novel Barik itu Pak Darwin ya, baik. Ya, dari Nur Hasani, seberapa besar pengaruh terhadap anak ketika masih di kandungan diperlakukan dengan baik seperti yang saya sampaikan. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, sekarang ini sudah banyak buku-buku tentang at-tarbiyah qoblal wiladah atau education prenatal, pendidikan sebelum lahir. Itu diawali yang pertama adalah, mohon maaf, dari membaca doa pada saat hubungan intim suami istri. Ya. Yang kedua adalah pada saat hamil, yaitu bagaimana perasaan menerima, bersyukur, bahagia, itu pengaruh kepada anak. Ya. Sehingga kemudian ketika anak itu lahir, anak itu punya kedekatan dengan ibu bapaknya. Apalagi yang ketiga adalah kalau kemudian anak itu sering diajarkan, diperdengarkan ya dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan zikir-zikir, itu akan menjadikan anak itu semakin dekat. Ada di Jakarta dia khas ya, dia punya pesantren untuk tahfiz anak usia dini. Ya. Kan kalau di Indonesia ada program PAUD, pendidikan anak usia dini. Nah itu beliau rubah menjadi TAUD, tahfiz anak usia dini. Beliau cerita bagaimana dia punya metode anak-anak balita 6-7 tahun bisa hafal Quran, diantaranya adalah karena memang sejak masih di kandungan, anak dia sendiri itu kemudian sudah sering diperdengarkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Jadi pengaruhnya sangat besar ketika anak-anak itu sejak di kandungan ibunya sudah diterima dengan baik, dengan perasaan bahagia dan lain sebagainya. Ya, saya kira demikian. Kemudian ini nyambung ya dari Pak Edi Rahmat nih, Masya Allah ini dari Kuwait nih Pak Edi nih, ya menyambung dari Pak Noval, anak-anak yang sekolah agama, apakah ada kendala ketika mau kuliah ke Amerika? Ya, baik. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya. Untuk anak-anak yang ingin sekolah agama, misalkan, mohon maaf ya, banyak juga jemaah saya dari Jepang, dari Australia, ya, kemudian dari Amerika yang, anaknya pengennya pesantren di Indonesia. Ya, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kalau boleh saya menyarankan adalah kalau memang anak-anak Bapak Ibu yang berasal dari negeri-negeri yang atau negara yang minoritas Muslim, maka saya harapkan agar anak-anak tersebut ya itu sambil dibekali bagaimana mereka bisa menyesuaikan dengan realita. Ya, maksud saya gini, jangan sampai mereka belajar di pesantren di Indonesia, belajar agama yang ideal, tahu-tahu kemudian ketika kembali ke Australia, ketika kembali ke Amerika, kok suasananya tidak ideal. Ya, misalnya tetangganya, misalnya mungkin adik kakaknya ya. Jadi berikan kepada mereka pemahaman bahwa apa yang kalian pelajari itu adalah nilai-nilai yang ideal yang nanti menjadi tugas kamu untuk bagaimana suasana yang masih belum ideal agar kemudian bisa menjadi ideal. Jadi kembali bahwa kendalanya itu seringnya adalah anak tersebut kurang bisa untuk katakanlah menyambungkan antara pelajaran tentang Islam yang ideal dengan pengamalan ataupun aplikasi ataupun keadaan yang belum ideal yang dia dapati di tempat dia tinggal, baik di Amerika, di Australia, ataupun di Eropa, ataupun di negara-negara minoritas lainnya. Saya kira demikian. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Sebetulnya masih ada beberapa pertanyaan lagi mengenai kira-kira mungkin ada kasih waktu 2-3 menit lagi untuk menjawab pertanyaan yang berikutnya Pak Ustadz. Oh, baik. Mas Bagus dari Oregon ya. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya di luar topik, sunnah apa yang bisa dilakukan bagi yang ingin berkurban sendiri di farm di Amerika ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ketika kita kurban di farm ya di Amerika ataupun di Australia yang modelnya adalah memang di farm langsung ya, di mana kita tidak bisa menyembelih langsung, kita tidak bisa banyak sunah-sunah yang lain, maka yang pertama Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah kalau memang kita sudah bertekad berniat untuk kurban, yang pertama ketika memasuki bulan Dzulhijjah, maka ya
kita tidak boleh untuk menggunting rambut dan menggunting kuku, ya. Itu yang kita lakukan. Jadi sudah langsung kemudian kalau memang kita niat, kita bertekad memang mau kurban, maka memasuki nanti tanggal 1 Dzulhijjah, kita tidak perlu untuk menyentuh, mencukur ataupun memotong daripada kuku kita. Yang kedua di antara yang disunahkan kepada kita adalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah bagaimana kemudian mengambil ibroh dari kurban tersebut untuk kemudian kita dan keluarga kita. Apa di antara mengambil ibrohnya adalah bahwa kurban ini pada hakikatnya bukan hanya sekedar menyembelih hewan kurban, tapi kita menyembelih sifat-sifat buruk yang kita miliki. Misalkan sifat bakhil atau pelit, misalkan sifat takabur dan lain sebagainya, bahkan termasuk sifat kita terikat dengan dunia, ya. Maka kemudian itu bisa kita lakukan. Saya kira sebagian itu, ya, karena memang yang lainnya sudah dilakukan oleh FAM, baik dari menyembelihnya, baik dari kemudian membagikan dan lain sebagainya, maka yang bisa kita ambil adalah hikmahnya dan juga kita tidak menggunting ataupun memotong kuku kita. Saya kira demikian. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Kebetulan juga sudah tidak pertanyaan lagi yang masuk. Baik. Sesuai juga dengan waktunya memang sudah habis. Saya ucapkan banyak terima kasih atas penyampaian dari Pak Ustadz Agus Setiawan untuk para jemaah. Terima kasih atas kehadirannya, atas menyimak tausiah dari Bapak Ustadz. Semoga apa yang telah disampaikan Pak Ustadz kita bisa menjadikan panutan pelajaran, juga pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk penutupan ini saya mohon Pak Ustadz untuk menyampaikan doa. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Allahumma ja'al aulad salihin. Allahumma ja'al auladana salihin. Allahumma a'inhum ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma asrif 'anna al-waba wal bala wal ghala waz zalazil wal mihan ma zahara minha wa ma batan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzaban nar wa bifadli subhanaka rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih banyak. Syukron atas waktu dan tausiah yang telah diberikan. Semoga kami bisa mengambil hikmah dari apa yang telah disampaikan. Demikianlah para jemaah acara penyampaian dari Ustadz Agus Setiawan. Waktu dan tempat saya serahkan kembali kepada Pak Ustadz Fahad. Mungkin ada pengumuman yang ingin disampaikan. Ya, terima kasih Mas Firman. Alhamdulillah, Ustadz. Syukron Ustadz atas ucapannya Ustadz. Insya Allah kita ketemu ini seri tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita dapat memahaminya dan mengamalkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Dan insya Allah nanti kita ketemu 2 minggu lagi ya. 2 minggu lagi kita ketemu lagi dengan jam yang sama, yaitu hari Minggu jam sore. Ustadz, syukron saat waktunya. Terima kasih banyak waktunya. Afwan, saya pamit Ustadz Farhad, Pak Firman, dan semuanya jemaah. Terima kasih Pak Ustadz. Mari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.